Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NIM 1401421321320. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem organisasi kehidupan dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem organisasi kehidupan. Nah, jadi teman-teman semuanya, keanekaragaman makhluk hidup itu mencakup banyak sekali bentuk dan juga variasi, dimulai dari tingkat kehidupan terendah hingga tertinggi. Nah, jadi tingkat organisasi kehidupan dari yang terendah yaitu ada molekul, ada organel, ada sel, kemudian ada jaringan, ada organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga yang terakhir itu ada biosfer. Nah, jadi tingkat organisasi kehidupan itu dari yang terendah hingga terbesar, hingga tertingginya itu sampai ke biosfer ya teman-teman semuanya. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, dimulai dari tingkat organisasi kehidupan terendah yaitu ada molekul. Nah, inilah contoh gambar dari molekul. Nah, molekul sendiri itu adalah partikel penyusun organisme yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Untuk atom itu sendiri tersusun atas proton, neuron, dan juga elektron. Molekul ini tuh memiliki bentuk, struktur, dan sifat kimia yang akan membentuk suatu zat gitu. Nah, dan molekul itu saling berikatan membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya itu akan membentuk organel sel. Organisasi kehidupan dari tingkat molekuler itu didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas molekul organik sebagai dasar dari penyusunannya. Nah, biomolekul atau molekul organik itu sendiri contohnya seperti asam nukleat atau DNA RNA, kemudian protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin. Nah, molekul organik ini tuh berfungsi untuk mengkontrol struktur dan fungsi tiap komponen sel gitu. Kemudian ada organel. Nah, ini contoh organel, ada gambar baganya juga. Nah, jadi organel itu adalah bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam-macam. Jadi, organel itu penyusun organel penyusun selnya itu contohnya ada nukleus atau inti sel yang berfungsi sebagai pengatur pembuahan sel, sebagai pengendali seluruh kegiatan sel, dan juga sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian ada retikulum endoplasma atau yang dikenal dengan RE, biasa berfungsi untuk mensintetis lemak dan kolesterol, untuk transportasi molekul, dan juga untuk menetralkan racun atau untuk detoksifikasi. Kemudian ada ribosom yang fungsinya untuk mensintetis protein. Ada badan Golgi yang berfungsi untuk ekskresi sel, untuk membentuk membran plasma, untuk tempat sintetis polisakarida, dan juga untuk membentuk akrosom. Ada lisosom yang berfungsi untuk melakukan pencernaan intrasel dan menghancurkan struktur yang tidak dikehendaki. Kemudian ada badan mikro yang merupakan organel berukuran sangat kecil dan terdiri dari peroksisom dan juga glikosisom. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi dalam oksidasi makanan, untuk respirasi sel, dan juga untuk sistem transport elektron. Nah, selanjutnya sel. Nah, ini merupakan contoh dari gambar sel. Nah, jadi sel itu merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel. Sebagian organisme seperti bakteri itu terdiri atas satu sel, tetapi sebagian besar organisme yang lain itu merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Nah, setiap sel itu memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel itu disebut sebagai satuan unit terkecil dari suatu kehidupan. Nah, berdasarkan jenisnya, sel itu dibedakan menjadi 2, ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti dan juga sistem endomembran atau membran dalam. Seperti contohnya itu ada retikulum endoplasma dan juga badan Golgi. Makhluk hidup yang termasuk dari golongan sel prokariotik itu adalah makhluk hidup uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria. Bagian-bagian sel prokaryotik itu ada dinding sel, ada membran plasma, ada sitoplasma, ada mesosom, ada ribosom, dan juga DNA RNA. Kemudian ada juga sel eukaryotik. Sel eukaryotik itu merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sistem endomembran itu merupakan susunan organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan juga lisosom.
Golongan sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel eukariotik sendiri itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Kemudian selanjutnya yaitu tingkat organisasi kehidupan selanjutnya ada jaringan. Kelinding. Nah, ini dia gambar dari jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama sehingga dapat melaksanakan tugas tertentu. Jaringan yang berkelompok dan bekerja sama dalam melaksanakan fungsi tertentu akan membentuk suatu organ, misalnya organ lambung dan juga organ ginjal. Cabang biologi yang membahas khusus tentang jaringan sendiri itu disebut dengan histologi. Contoh organisasi kehidupan tingkat jaringan itu ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Jaringan hewan sendiri itu penyusun dari jaringan hewan itu dibedakan menjadi 4 macam. Ada jaringan epitel, ada jaringan pengikat, ada jaringan otot, dan juga ada jaringan saraf. Kemudian untuk jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi 2, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan dewasa sendiri itu juga terbagi menjadi 4 bagian lagi. Itu ada jaringan epidermis, ada jaringan dasar atau parenkim, ada jaringan penguat atau mekanik, dan juga ada jaringan pengangkut. Oke, selanjutnya ada organ. Nah, apa sih itu organ? Organ itu merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ itu hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Sebagai contoh yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot yang bekerja sama membentuk organ lambung. Nah, jadi kayak gitu contohnya. Nah, seperti gambar di sini, ini tuh ada gambar hati dan juga ada gambar pankreas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada sistem organ. Nah, sistem organ itu merupakan organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Nah, yang saling berkaitan antara satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem organ. Nah, sebagai contoh ada sistem pencernaan yang tersusun atas beberapa jenis organ, yaitu ada organ lambung, hati, pankreas, usus halus, dan juga usus besar. Nah, selanjutnya yaitu tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya ada organisme. Nah, ini dia. Organisme itu merupakan berbagai sistem organ yang bekerja sama dan melakukan kegiatan kehidupan. Itu akan membentuk suatu organisme. Nah, organisme itu disebut juga dengan individu. Organisme terdiri dari organisme uniselular dan organisme multiselular. Contoh organisme uniselular yaitu ada protozoa dan monera. Contoh organisme multiselular sendiri itu ada tanaman bayam dan kucing. Organisme multiselular itu terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Nah, selanjutnya ada populasi. Populasi itu merupakan sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Nah, kemudian contoh dari populasi itu sendiri ada zebra yang di padang rumput, ada populasi pohon kurma di gurun pasir, dan juga seperti gambar ini ada populasi sekumpulan koala gitu. Koala, tahu kan koala teman-teman? Nah, jadi koala itu adalah hewan endemik dari Australia. Oke, selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah suatu kumpulan berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya itu saling berhubungan melalui keberagaman interaksi. Contoh dari komunitas itu ada populasi pohon kurma dan kaktus yang ada di gurun pasir. Contoh lainnya populasi padang rumput itu ada kambing, sapi, dan juga ayam. Oke, selanjutnya tingkat organisasi kehidupan ada ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu adalah ekosistem itu berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan sistema yang berarti saling mempengaruhi. Jadi ekosistem itu adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi antara satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Nah, ekosistem itu terdiri dari komponen abiotik dan juga komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem itu berguna untuk menjaga kestabilan dari ekosistem tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada bioma. Bioma itu merupakan kumpulan ekosistem di dunia. Bioma juga disebut sebagai suatu area tanah yang luas yang diklasifikasikan berdasarkan iklim. Contoh dari bioma seperti gambar di atas. Nah, di sini itu ada bioma tundra, ada bioma gurun, ada bioma hujan tropis, dan juga ada bioma savana. Kemudian selanjutnya ada biosfer.
Nah, biosfer itu merupakan tingkat organisasi kehidupan yang tertinggi, yang paling kompleks. Secara umum, biosfer itu dapat diartikan juga sebagai bagian luar muka bumi yang mencakup udara, daratan, air, dan memungkinkan untuk kehidupan seperti biotik langsung. Nah, biosfer itu meliputi seluruh lapisan kulit bumi, yaitu ada air dan atmosfer, udara, kemudian biosfer itu juga sebagai tempat kehidupan itu berlangsung. Jadi biosfer itu yang paling kompleks, yang pada istilahnya yang ada di seluruh dunia ini gitu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut juga dengan ekosistem. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu disebut dengan ekologi. Nah, untuk ekologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya gitu. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem. Jenis-jenis komponen abiotik seperti gambar juga ada air, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu angin, tanah, topografi, iklim, dan juga pH. Nah, seperti gambar juga ada water, ada atmosfer atau udara, ada temperatur atau suhu, ada soil, ada sunlight atau cahaya matahari, dan juga ada wind atau angin. Oke, selanjutnya yaitu komponen biotik. Nah, komponen biotik itu meliputi semua jenis makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem, seperti setiap komponen biotik itu berinteraksi dengan komponen biotik lainnya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Nah, komponen biotik dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada dekomposer, dan yang terakhir ada detritivor. Nah, produsen itu merupakan sumber energi utama bagi organisme lain. Jadi, organisme yang tergolong sebagai produsen itu adalah organisme yang memiliki klorofil seperti tumbuhan, yaitu padi, kemudian beberapa jenis bakteri dan juga ganggang hijau biru. Nah, kemudian kalau konsumen itu sendiri, konsumen itu tidak dapat membuat makanan. Nah, oleh karena itu manusia dan hewan itu disebut sebagai konsumen. Jadi, contoh dari konsumen itu adalah manusia dan hewan. Konsumen dibagi menjadi 3 macam, ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging, contohnya kayak kucing, singa, harimau. Sedangkan omnivora itu adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan dan daging, contohnya tikus dan juga ayam. Nah, ini ada gambar dari siklus rantai makanan. Nah, di mana padi sebagai produsen, burung sebagai konsumen pertama, ular sawah sebagai konsumen kedua, burung elang sebagai konsumen ketiga, dan juga bakteri sebagai dekomposer atau pengurainya. Oke, selanjutnya yang ketiga materi yang akan kita bahas yaitu mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, interaksi antar komponen ekosistem itu sendiri dibagi menjadi 2, ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dan juga ada interaksi antar komponen biotik. Nah, interaksi antar komponen biotik itu contohnya keberadaan tumbuhan yang sangat mempengaruhi kondisi tanah, kemudian keberadaan air yang sangat mempengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan gitu. Kalau interaksi antar komponen biotik itu sendiri itu dibedakan menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada simbiosis. Nah, untuk kompetisi sendiri itu merupakan jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk dapat bertahan hidup. Kompetisi dapat terjadi antara individu-individu dalam satu spesies atau interspesifik dan antar individu-individu yang berbeda spesies atau interspesifik. Nah, di sini ada gambar contoh dari kompetisi harimau dan juga singa dalam memperebutkan makanan atau mangsanya gitu. Selanjutnya predasi. Nah, predasi itu merupakan interaksi makan atau dimakan antara satu spesies dengan spesies lain. Misalnya seperti gambar di sini ada burung bangau yang memakan ikan. Kemudian ada juga kucing yang memakan tikus gitu. Organisme yang memakan itu disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa.
Nah, berdasarkan gambar di sini, burung bangau sebagai predator, sedangkan ikan sebagai mangsanya gitu. Kemudian ada juga simbiosis. Nah, simbiosis itu merupakan hubungan yang sangat erat antara dua organisme yang berbeda spesies. Interaksi simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme dan juga komensalisme, serta ada juga simbiosis parasitisme. Nah, ini simbiosis parasitisme. Ini ada juga gambarnya. Nah, kalau simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak gitu. Contohnya itu bunga dengan lebah gitu. Bunga itu diuntungkan karena dia dapat terbantu penyerbukannya, sedangkan lebah itu juga diuntungkan karena lebah bisa mendapatkan nektar dan menghasilkan madu. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu simbiosis yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya seperti pohon benalu yang hidup di tanaman pohon mangga gitu, karena pohon benalu itu menumpang mendapatkan makanan, sedangkan pohon mangga dirugikan karena makanannya berkurang oleh pohon benalu itu sendiri. Kemudian ada juga simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis yang dimana satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya itu ada ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ikan hiu di bawahnya ada ikan remora. Nah, tujuannya ikan hiu yang memangsa suatu makanan gitu, yang memakan suatu mangsa gitu, remahan-remahan kecilnya itu akan diuntungkan oleh ikan remora karena ikan remora bisa memakan remahan-remahan kecilnya. Sedangkan ikan hiu itu sendiri tidak mengalami kerugian gitu karena ikan hiu tidak berefek pada ikan hiu itu sendiri gitu. Oke. Ya, terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam presentasi materi saya hari ini mungkin kurang lengkap dan juga masih banyak kendalanya. Saya mohon maaf. Saya Kaulandari. Terima kasih.